Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'ka mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina. Nabu'u bi dhunubina faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan beberapa langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang itu sungguh ianya adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar.
Ulul albab yakni orang-orang yang mereka sentiasa mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam keadaan berdiri, duduk, atau di atas pembaringan mereka. Jadi, mengingati Allah sepanjang masa. Tidak terikat dengan tempat, masa dan keadaan. Dan mereka terus-menerus berfikir, berusaha mencari dan mengetahui makna di sebalik apa yang mereka lihat dengan mata. Cuba mencari makna di sebalik apa yang mereka dengar. Dalam penciptaan langit dan bumi. Dan setelah mereka menemukan makna yang dicari di sebalik yang nyata, mereka mengakui akan hikmah besar daripada ciptaan Allah tersebut. Dapat melihat, memahami, sekaligus merasakan akan keagungan Allah, Jalalullah. Merasakan kesempurnaan penciptanya, Kamalullah. Dan merasakan keindahan, kecintaan, keindahan, kecantikan Allah sebagai penciptanya, Jamalullah. Sehingga terluncur ucapan suci dari mulut mereka. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak cipta semua ini sia-sia. Tidak sebagaimana yang hamba-Mu bayangkan sebelum ini. Pernah diri ini membayangkan, memikirkan di alam semesta ini ada sesuatu yang sepatutnya Engkau tak cipta, kenapa Engkau cipta? Pernah hamba-Mu sebelum ini berfikir, kenapa ada sesuatu yang sepatutnya Engkau ciptakan, tapi Engkau tak cipta? Karena kebodohan dan kejahilan kami. Setelah kami mengkaji, memikirkan, Ya Allah, kami tidak nampak cacat celah, kekurangan, atau sesuatu yang tak patut, ataupun sesuatu yang sia-sia pada ciptaan-Mu. Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah, daripada apa yang hamba-Mu pernah fikirkan sebelum ini tentang ciptaan-Mu. Maha Suci Engkau ya Allah dari segala kekurangan. Maha Suci Engkau ya Allah daripada segala kesia-siaan. Hamba-Mu mengaku berdosa ya Allah. Fakina adzabannar. Pelihara diri kami ini daripada azab neraka.
kerana dosa yang kami telah lakukan selama ini. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Tolong ayat yang menjadi tajuk kita selama ini. Tafakur ulul albab. Ali Imran 190, 191 ini benar-benar kita jadikan ayat yang terus memberikan kita motivasi untuk terus mengoptimalkan penggunaan fikiran, akal fikiran yang Allah anugerahkan pada kita bagi mencari makna di sebalik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari tahu dan menjadi jawaban daripada soalan kenapa? Kenapa Allah cipta itu? Buat apa Allah cipta ini? Kenapa Allah tak cipta ini? Kenapa buat yang seperti itu? Mari kita gunakan kemampuan berfikir yang Allah berikan pada kita untuk menjawab segudang pertanyaan yang Allah lontarkan kepada kita. Kenapa Allah cipta itu? Kenapa Allah cipta ini? Puluhan ayat dalam Al-Quran menyuruh kita mencari jawabannya. Tidakkah kamu lihat bagaimana hujan diturunkan, langit ditinggikan, bumi diratakan, tumbuh-tumbuhan kami hidupkan. Kami cipta semua serba berpasangan. Apa tujuan Allah memberitahu semua ini pada kita? Apakah tujuannya hanya jadi menyuruh kita untuk meyakini sahaja bahwa Allah Maha Kuasa tanpa kita memahami di sebalik ciptaan tersebut? Jamaah sekalian, iman yang didasarkan ilmu akan lebih kuat dan lebih mantap daripada iman yang tidak berdasarkan ilmu. Daripada iman yang hanya karena takut dosa jika tidak beriman. Saya ulangi. Iman yang berdasarkan ilmu akan lebih kuat daripada beriman yang hanya karena takut dosa jika tidak beriman. Inilah cabaran yang Allah berikan pada kita. Ada satu tingkatan kedudukan yang mulia yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya yang mesti diraih oleh setiap kita atau yang kita mesti berusaha untuk mendapatkannya. Yakni kedudukan atau maqam ulul albab. Sengaja saya ingatkan kerana ulama-ulama silam, cendekiawan dan muslim silam ada semacam keprihatinan dalam diri mereka ketika mereka melihat keadaan umat Islam pada zamannya, pada zaman itu.
bahwa kesungguhan ramai orang Islam pada masa itu untuk memikirkan, untuk tafakkur terhadap alam semesta sudah mulai kurang. Sehingga cendekiawan Muslim dahulu pernah berkata, at-tafakkuru fi khalqillahi ibadatun mahjurah. Allahu Akbar. Berfikir tentang ciptaan Allah itu merupakan ibadah yang telah lama ditinggalkan oleh sebagian besar orang Islam. Berfikir tentang ciptaan Allah untuk mengetahui kekuasaannya, merasai keagungannya, meningkatkan kualitas imannya, itu merupakan ibadah yang sangat besar artinya, tetapi sudah lama ditinggalkan oleh ramai umat Islam. Saya pikir ungkapan seperti ini menunjukkan betapa prihatinnya cendekiawan Muslim dahulu. Itu dahulu. Tak tahu bagaimana kalau cendekiawan Muslim dahulu itu melihat keadaan umat Islam hari ini. Apa umat Islam hari ini sudah meningkat ibadahnya dari aspek tafakur ini. Mungkin ibadah ritualnya sudah meningkat. Puasanya, Masya Allah. Pergi hajinya terpaksa menunggu puluhan tahun. Sembahyang tarawihnya, Masya Allah, cukup mengagumkan. Bagus. Alhamdulillah. Tapi adakah peningkatan aktiviti ibadah ritual yang seperti itu bergerak seiring dengan peningkatan ibadah dalam bentuk lain? Apa ibadah dalam bentuk lain? Tafakkur fi khalqillah. Berfikir tentang ciptaan Allah itu ibadah yang sangat besar. Tetapi ibadatun mahjuratun. Aktiviti ibadah yang sudah agak lama ditinggalkan oleh sebagian besar orang Muslim. Walhal tidak sedikit ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk melakukan hal ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kemampuan dan kekuatan untuk menambahkan bekalan, meningkatkan kualiti iman, mempercepat takarub kita pada Allah, memantapkan keyakinan kita kepadanya melalui ibadah yang satu ini. Tanpa mengabaikan, meremehkan ibadah-ibadah yang lain. Yang seringkali disebut ibadah, biasanya orang akan terus tertumpu amalan-amalan yang sifatnya ritual. Mari kita tinggal ibadah, terbayang ini mesti amalan ritual. Tidak salah, tapi kurang tepat. Karena memang amalan ritual itu ibadah.
Tapi kalau ibadah itu ia anggap hanya terhad aktiviti spiritual, itulah yang tak betul. Itu yang tidak betul. Jemaah sekalian, kita akan teruskan kajian kita. Ayat-ayat untuk membolehkan kita tergolong ulul albab. Coba lihat bukunya, buka surat 25, buka surat 25, ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Buka surat 25. Ayat yang secara umum menceritakan tentang kuasa Allah yang Allah suruh kita memahaminya, meyakininya, seterusnya merasakannya. Yakni kuasa Allah yang Allah bentangkan di hadapan kita melalui keteraturan alam semesta. Keteraturan alam semesta. Alam semesta yang selalu disebut yakni bumi, langit, dan isinya, sangat teratur. Dicipta oleh Allah sangat teratur dari pelbagai aspeknya. Menunjukkan betapa besar kuasa yang menciptakannya. Dan sekaligus ia memberikan atau memberitahukan kepada kita tentang kesempurnaan nikmatnya. Ini yang selalu saya ulang-ulang. Ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran, termasuk yang kita nak pelajari ayat 23 ini. Muka surat 25. Allah nak memberitahu pada kita betapa agung dan besar kekuasaan yang dia miliki. Sekaligus Allah memberitahu kita betapa sempurnanya anugerah nikmatnya kepada kita. 2. Azamatu qudratihi, keagungan kekuasaannya, wa kamalu nikmatihi, dan kesempurnaan nikmatnya. Mari kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'a فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Dia Allah telah menciptakan beberapa langit. Yang Quran sedih bagi tahu 7 lapis langit. Tanpa tiang penyangga yang kamu
dapat melihatnya. Dan dia telah mencampakkan, meletakkan di bumi gunung ganang sebagai pasaknya, agar bumi yang kamu diami ini tidak bergerak, tidak bergoncang karenamu. Dan dia telah mengembang biakkan dari tiap-tiap binatang hidup yang bergerak di atasnya. Dan kami, kata Allah, telah menurunkan dari langit itu air. Lalu kami tumbuhkan di muka bumi dengan sebab turunnya air daripada tiap-tiap jenis tanaman yang baik, yang banyak manfaatnya. Ayat ini ayat kauniyah. Ayat ini Allah suruh kita jadikan objek tafakkur. Ayat ini Allah tidak hanya suruh kita mengimaninya, meyakininya, mempercayainya, tetapi Allah juga suruh kita mengkajinya, merenungkannya, memikirkannya. Karena ayat ini ayat kauniyah yang terbentang di depan kita, mata boleh melihat, telinga boleh mendengarnya, tangan boleh memegangnya, lidah boleh merasainya. Betul, kita yakin apa yang dikatakan oleh Allah benar. Itu keyakinan kita. Tapi tidak memadai hanya meyakini apa yang Allah katakan benar. Allah suruh kita mengkajinya. Bukan sekarang mengimaninya. Apalagi benda ini benda yang nyata. Saya yakin semua sudah belajar akidah dengan mantap. Iman itu kaitannya dengan benda gaib. Iman kaitannya dengan benda gaib. Alam kubur lah, alam malaikat lah, Sidratul Muntaha, surga, neraka, hisab. Inilah benda yang gaib ini objek iman. Tapi kalau benda itu nyata, nampak, boleh diamati, boleh dilihat di mata, didengar di telinga, dirasa di lidah, dihidu di hidung, dipegang di tangan. Ya, benda-benda macam itu bukan objek iman. Itu objek tafakur. Katakanlah Allah berfirman dalam ini. Wahai hambaku, kamu tahu tak? Aku Tuhanmu inilah yang cipta langit dengan pelbagai isinya berbilion planet yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Yang kesemuanya bergerak dengan kepantasan yang tinggi, kelajuan yang tinggi. Yang mereka ini mempunyai saiz yang tidak sama, jarak yang tidak sama jauh, kelajuan berorbit tidak sama laju, tetapi tidak ada pelanggaran yang berarti. Semua teratur.
Jaraknya sentiasa terjaga. Tidak semakin jauh, tidak semakin dekat antara yang satunya. Tidak. Lalu apa yang menjadi punca, menjadi sebab semua itu begitu teratur? Antara bumi kamu dengan bulan yang ada, yang kamu lihat, dengan matahari yang mencari siangnya. Kamu nampak ada tiang yang menghalanginya sehingga jaraknya sentiasa begitu. Aku yang menciptakannya tanpa tiang seperti yang kamu ketahui, kamu lihat. Kita yakin Allah itu kuasa. Tapi bila Allah kata suruh melihat benda yang nampak, itu bukan sekadar bukan sekadar Allah suruh kita meyakininya, mengimaninya, memikirkannya. Iya ya, macam mana? So, lagi sekali, 100% ayat ini, dan juga ayat sebelumnya, 100%. Ayat ini bercerita tentang objek tafakur. Objek tafakur. Suatu sepatutnya ayat-ayat seperti inilah yang kita perlukan masa lebih untuk tadabbur. Ya. Betul, setiap ayat kita perlu masa lebih untuk berfikir. Setiap ayat. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Macam mana keesaan Allah? Ya, perlu masa untuk kita merenungkan. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang menyamainya. Ya, sudah aman tu billah. Cukupkah begitu? Tentu tidak kan. Kita nanti akan mendapatkan makna yang sedikit, pengajaran yang sedikit daripada ayat kita baca kalau kita kemudian amantu billah. Wah, itu perlu. Allah suruh kita memikirkannya, merenungkannya. Lebih-lebih lagi ayat yang betul-betul boleh dikaji, difahami oleh akal fikiran. Boleh dibuktikan, dibuat penelitian dan kajian. Boleh difikirkan secara rasional. Tentu tidak mungkin. Tak boleh kita hanya, sudah ya Allah, kamu tak nak pening-pening fikirkan, kami percayalah engkau kuasa. Tak boleh. Tidak boleh. Baik, mari kita lihat. Ini kalau dikaji mendalam, pasti akan bersiri-siri ini. Bayangkan pertama, Allah suruh kita fikirkan bahawa benda langit yang isinya sangat banyak ini, yang antara satu dan yang lain tidak saling sentiasa menjaga jarak, rupanya tidak ada tiang yang menyangganya. Yang sebenarnya yang kamu lihat, apa maksudnya? Satu. Yang kedua, Allah suruh memikirkan fungsi gunung. Asal usul terciptanya gunung dan fungsinya. Yang ketiga, Allah suruh kita memikirkan bagaimana binatang-binatang ini berkembang biak di muka bumi. Dabah itu binatang hidup yang bergerak. Mulai daripada yang paling kecil hingga paling besar, termasuk manusia. Berkembang. Nah, ini pastilah. Kita pasti kekurangan pengetahuan dalam hal ini. Ketiga, Allah suruh pikirkan bagaimana hujan diciptakan. Yang seterusnya, bagaimana Allah menumbuhkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang memberi banyak manfaat bagi kehidupan kita di dunia dengan sebab turunnya air hujan. Berapa tajuk itu? Banyak. Tapi lagi-lagi ya mas kalian,
Ya, kita mungkin sebelum membicara atau tafakur ayat seperti ini, kalau kita seorang diri jamaah dan tergerak, pasti sebenarnya kita minta ampun banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu, ya Allah. Suruhan-Mu, perintah-Mu kepada diri ini dalam ayat ini sangat banyak, ya Allah. Dan suruhan-Mu ini sudah Kamu turunkan 15 abad yang lalu. Tapi nampaknya tak ada satu pun, ya Allah, suruhan-Mu yang hamba-Mu mampu memberi jawaban dengan sempurna. Minta ampun, ya Allah, minta ampun. Hamba-Mu lemah untuk ya, bahkan jika kita telah mempelajari sekalipun, walaupun tentu ikut kemampuan kita, kita masih merasa bersalah. Karena apa? Pemahaman kita terhadap apa yang Allah suruh kita memahami masih jauh daripada yang sempurna. Akhirnya minta maaf aja. Baru baca, dah minta ampun. Kan tiba merasa banyak salah. Kenapa lah? Perintah yang begitu besar sekali kita belum mampu buat. Setelah berusaha memahaminya dan dapat sikit, minta maaf karena kita baru faham sikit. Setelah kaji lebih banyak lagi, dapat pengetahuan lebih banyak, minta maaf lagi. Karena rupanya Allah masih dalam lagi. Masih banyak lagi maklumat-maklumat dalam ayat tersebut yang kita belum mampu memahaminya. Hebat tak hebat? Ibadah dengan baca Al-Quran, tapi sebelum atau mungkin semasa, bahkan selepasnya lebih banyak istighfar. Hebat tak hebat kalau kita mampu begitu. Baca Al-Quran itu ibadah. Tapi sebelum baca kita sudah istighfar karena nampak kesalahan kita sudah terlalu besar. Masa membaca pun rasa minta ampun. Sebelum membaca pun masih minta ampun lagi. Kalaulah orang telanjur buat salah, minta ampun karena telanjur buat dosa, itu wajar. Tapi kalau orang mampu minta maaf kepada Allah, sedangkan dia sedang melakukan atau sedang melakukan suruhan, ini baru orang luar biasa. Minta ampun karena buat salah. Melakukan kesalahan karena melakukan suruhannya. Minta ampun karena merasa cuai dalam melakukan suruhannya. Rupa-rupanya suruhannya yang telah diturunkan 15 abad yang lalu, kita masih jauh sempurna melakukannya. Masih jauh melakukannya dengan sempurna. Akhirnya ayat-ayat yang, ya kalau kita tak pikir ke sana, sehingga ini seakan tidak ada apa-apanya. Sudah, walakas sama mati bigori ma dintaruna wal kafir ardi rawasi antamida bikum wa batha fiha min kulli dabba wa anzalna minas sama'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Walhal Allahu Akbar. Itu ya. Bila hati itu berupanya lah banyaknya lah kesalahan. Kita bukan mengaku salah bukan karena salah makhrajnya, bukan. Kita istighfar bukan karena silap tajwidnya, bukan. Kita merasa saja karena kenapa hingga saat ini kita masih belum mampu, tidak mampu memahami kekuasaan Allah yang sangat dahsyat, memahami kesebenarnya nikmat yang sangat besar yang Allah tunjukkan depan mata kita. Kuasa yang begitu besar, kenapa kita tak dapat merasainya? Nikmat yang begitu sempurna, kenapa kita tak dapat merasakannya? Ketidakmampuan kita melihat, merasakan kebesaran kekuasaannya,
kesempurnaan nikmatnya melalui ayat kita baca. Itulah yang kita merasa bersalah sehingga istighfar kita menjadi khusyuk. Mungkin hanya menangis kalau baca seorang. Coba ya, kita latih begitu. Baca seorang diri malam hari, misalnya kalau ramai-ramai ini susah sedikit. Nanti kita rasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, yang saya sampaikan ini yakni untuk merangsang sepatutnya kita menghadapi, mempelajari ayat-ayat seperti ini macam itulah. Begitu paling tidak. Tujuan saya hanya itu saja. Memang kita semua belum punya kemampuan yang memadai. Kita akui itu. Justru karena kita telah mengakui ketidakmampuan kita atau punya kemampuan yang belum memadai, itulah yang akan mendorong kita, memacu diri kita untuk lebih bergerak pantas, mencari lebih rajin, lebih banyak, terus. Orang akan merasa, akan menjadi lebih rajin, lebih giat belajar. Apabila dia merasa dirinya masih banyak yang tak tahu. Orang yang merasa dirinya masih banyak yang tak tahu, sedang dia wajib tahu, insya-Allah akan terus belajar. Paham ya? Itu tujuan saya memotivasi diri saya seperti itu. Bercakap tadi itu untuk motivate diri sendiri. Karena ini penting. Ngeri sekali ucapan cendekiawan Muslim dahulu. Berfikir tentang ciptaan Allah itu satu ibadah yang besar, yang agung maknanya, tapi sudah lama diabaikan oleh kebanyakan orang Islam. Kan sangat menakutkan. Solat masih ramai orang solat. Ibadah puasa masih ramai yang puasa. Ibadah haji, umrah berpusu-pusu, berduyun-duyun. Bahkan tak dapat kuota puluhan tahun. Ibadah tarawih, Allahu Akbar, tak cukup tempat di surau dan masjid. Tapi ibadah yang berupa berfikir tentang ciptaan Tuhan masih terlalu sedikit. Wah, itu ibadah yang besar. Yang besar artinya. Paham ya? Ya mas sekalian, ini merupakan al-ijazul ilmi fi raf'is samawati bi ghairi amadin tarunaha. Satu kemujizatan dari segi ilmiah berkaitan dengan ditinggikannya atau dijauhkannya, dipisahkannya langit, benda-benda langit, tanpa tiang seperti mana yang kita lihat. Surah Luqman ayat 10 ini surah Luqman ayat 10 ya. Allah juga sebutkan dalam surah Ar-Ra'du ayat kedua. Surah Ar-Ra'du ayat kedua. Di sana Allah sebutkan Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarunaha. Kalau dalam ayat ini khalaqas samawati. Allah cipta beberapa langit bi ghairi amadin tarunaha. Tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Dalam surah Ar-Ra'du ayat 2, Allahul ladzi rafa'a, bukan khalaqa. Makna biasa kita akan meninggikan kan rafa'a. Meninggikan. Beberapa langit bi ghairi amadin tarunaha. Tanpa. Jamaah sekalian, pertama kalimat sama dalam ayat ini ada yang memberi makna lain daripada selain dua makna yang kita telah pelajari tempoh hari. Tempoh hari kita pelajari kalimat sama dalam Al-Quran ada dua makna. Itu kan yang kita pelajari tempoh hari. Ada namanya as-sama'us sughra, langit kecil. Ada as-sama'ul kubra, langit besar. As-sama'us sughra yakni atmosfera bumi.
Yang dua ada juga 7 lapis. Yang Quran sebutkan fungsi-fungsinya sekaligus. Dalam surah At-Tariq ada. Yang kedua, As-Samaul Kubra, langit yang besar. Langit yang besar secara mudahnya yakni ruang di cakrawala ini yang tidak bertepi tetapi terhad. Itu Samul Kubra. Ruangan yang tidak bertepi tetapi terhad. Gimana maksudnya? Ya, karena ruangan langit ini yang diisi oleh al-masobih, Quran kata. Sama dunia, langit yang dekat dengan kita ini dihiasi oleh Allah dengan bimasobih. Pelita-pelita. Ya, bintang-bintang lah. Berbilion bintang, berbilion galaksi. Itu berada di bawah langit dunia, langit pertama. Tentu sangat luas langit dunia, betul, sangat luas. Hingga hari ini belum diketahui di mana tepinya. Belum. Tempoh hari saya katakan galaksi terjauh yang telah dapat dikesan dari bumi berkat bantuan teleskop Hubble dan Spitzer. Jarak galaksi terjauh dan dianggap galaksi tertua di alam semesta, yakni 13.7 billion light year. 13.7 billion tahun cahaya. Artinya, sinar atau cahaya galaksi itu yang memancar sangat terang sampai ke tempat kita dapat dikesan oleh teleskop Hubble setelah memakan masa perjalanannya 13.7 billion tahun. Sedangkan cahaya bergerak di tempat yang vakum 300.000 kilometer sesaat. Di mana galaksi itu jauh? Sangat jauh kan? Berapa generasi? Dan mungkin ketika galaksi paling jauh dari tempat kita, 13.7 bilion itu dikesan, galaksi itu mungkin sudah tidak ada lagi situ. Kenapa galaksi yang dapat dikesan saat itu? Galaksi yang 13 bilion tahun yang lalu. Itu pun sejauh itu masih di bawah langit pertama. Kerana Quran kata langit ada 7. Dan hanya langit pertama saja yang dihias dengan bintang-bintang. Maknanya, langit yang galaksi paling jauh itu belum berada di tepi langit. Mana tepinya? Tak tahu. Itu yang dikatakan langit adalah ruang yang tidak bertepi tetapi terhad. Kenapa terhad? Terhad kerana ada langit kedua, ketiga, keempat, ketujuh yang Nabi dahulu pernah melalui dalam Mi'raj itulah. Itu langit kubro. Ada dua kan. Nah sekarang dalam ayat ini pengertian samawat ada makna yang lain yang diberikan oleh para sarjana. Langit di sini pengertiannya yakni benda-benda yang menjadi isi. Benda-benda yang mengisi ruangan ini. Bumi. Di sana ada bintang. Quran kata najmun. Najmun. Paling tidak ada 3 ya secara umumnya. Yang mengisi ruang asal ini. Satu namanya najmun. Bintang. Merujuk pada benda langit yang ada cahaya sendiri. Contohnya matahari kita. Yang kedua ada namanya kaukabun. Jamaknya kawakib. Kita terjemahkan sebagai planet. Planet. Benda langit yang punya orbit sendiri, tidak punya cahaya, hanya memantulkan cahaya yang diterima daripada suatu bintang, mengorbit. Contohnya bumi kita, Marikh,
Jupiter, Saturnus, Uranus, dan lain sebagainya. Yang ketiga namanya Qamarun. Kita panggil bulan. Tapi Qamarun sebetulnya dalam istilah ilmu falak, astronomi, benda langit yang mengelilingi planet tertentu. Contoh, bumi kita ada satu Qamar. Kemana saja bumi kita, bulan ikut kita. Jadi semacam satelit kita. Nah, sama dalam ayat ini, samawat dalam ayat ini, merujuk pada benda-benda langit inilah. Merujuk pada matahari lah, Jupiter lah, gelisana yang paling bertaburan di alam semesta ini. Bertaburan. Dan Allah ciptakan antara satu dan yang ini macam tidak ada pengikatnya. Taraunaha yang kamu lihat. Nah, di sini ulama berbeza pendapat. Nah, saya ingin sampaikan jamaah sekalian, paling tidak ada dua di sini. Yang memahami pertama begini, apa maksud bigori amadin tarunaha? Tanpa tiang tarunaha yang kamu melihatnya. Yang pertama, pendapat yang dipilih oleh Imam Qatadah, oleh Imam Mujahid, oleh Imam Iyas bin Muawiyah, maksudnya annaha marfu'atun bi ghairi amadin. Bumi tidak berlanggar dengan matahari, tidak bulan, dengan Jupiter, dengan Saturnus, dengan Uranus, dengan lain sebagainya. Tanpa ada yang menghalangnya, tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Tak ada sama sekali. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Tak ada. Seperti yang Quran kata, itu pemahaman Imam Qatadah, Imam Mujahid. Tapi Ibnu Abbas memahaminya lain. Planet-planet yang bertaburan itu sebenarnya antara satu dan lain ada tiangnya yang menyanggahnya sehingga tidak boleh menjauh sehingga hilang berjauhan atau saling dekat karena ada tiang yang menyanggahnya. Hanya saya tiang itu kamu tak dapat melihatnya. Itu kata Ibnu Abbas. Tengok ya, ulama dahulu pun sudah berbeza. Bumi dengan matahari. Adakah tiang yang menyanggahnya sehingga bumi tak makin dekat? Atau tidak makin jauh dari matahari? Kalau tanya Imam Mujahid, Imam Qatadah, tidak ada. Quran kata tak ada. Dan itu benar-benar berlaku semata-mata kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakulal kun. Tidak. Kun. Fayakun. Tapi kalau kita tanya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kami nak tanyalah, menurut Tuan Ibnu Abbas, macam mana bumi dan matahari dan semua planet-planet, bintang-bintang, ya, yang jaraknya sentiasa seperti itu, tidak makin, macam mana bumi memastikan dia tidak menjadi dekat dengan matahari dan juga tidak jauh meninggalkan matahari. Ada ke tiangnya, ada ke pengikatnya? Ibnu Abbas kata ada. Pengikatnya ada, tapi kamu tak dapat melihatnya. Ada, tapi kamu tak dapat melihat. Yang satu, tidak ada. Kamu lihat tidak ada kan? Tak ada. Kalau memang tak ada lah. Itu kata Qatadah. Kata Ibnu Abbas, ada, tapi kamu tak dapat melihatnya. Kan berbeza tuh. Ya biasalah ulama tafsir memahami perbedaan macam itu biasa. Tapi yang benar macam mana? Ya wallahu a'lam. Tetapi dengan ilmu yang Allah berikan pada generasi hari ini jamaah sekalian. Nah ini sudah dikenal rupanya hari ini. Jamaah sekalian, ingat ya, dahulu pernah kita pelajari bahwa unsur alam semesta secara umum
Alam semesta ini jamaah secara umumnya dicipta oleh Allah, diisikan oleh Allah dengan 4 unsur secara umum. Hingga hari inilah alam semesta ini dicipta oleh Allah daripada 4 unsur. Satu disebut madiyah. Madiyah itu material, benda, mulai pada yang paling besar hinggalah yang paling kecil, katalah atom, itu benda. Madiyah. Yang kedua namanya energi. Yang kedua namanya energi. Ya. Tokoh. Yang kedua, energi gerak, energi panas, energi menolak, energi menarik, dan lain sebagainya lah. Kipas boleh berpusing, pasti ada energi. Api boleh menyala, pasti ada energi. Kereta boleh berjalan, kapal boleh terbang, pasti ada energi. Saya bercakap, pasti ada. Dan diri kita, dalam kita ada. Benda ni, tangan ni, benda ni. Ada sel, ada tulang, ini panggil madiyah. Dan ada energi. Kalau tidak, takkan darah saya, darah kita, sirkulat ke seluruh tubuh badan. Yang ketiga, unsur ketiga namanya, space. Ruangan. Ruang. Kita perlu ruang. Duduk perlu ruang, ada ruangan. Alam semua ada ruangan. Dan yang keempat, yang paling misteri sekali, sangat misterius. Namanya time. Masa. Waktu. Sehingga Allah sumpah dengan masa. Waktu ini paling pelik, paling ajaib. Paling susah untuk dipelajari. Paling mudah dipelajari, yakni meter. Benda-benda paling mudah. Belajar pokok, belajar besi, belajar atom, belajar kuman, belajar itu paling mudah. Belajar otak, belajar itu paling mudah. Kedua, energi, itu susah sikit. Yang ketiga, ruangan. Yang keempat itu paling pelik, masa. Sebab masa boleh memanjang, boleh memendek. Kan masa tidak sama, relatif kan? Relativity masa. Sesaat bagi kita sudah jutaan tahun bagi makhluk lain. Jutaan tahun bagi kita, sesaat bagi orang lain. Pelik. Nah, untuk yang kedua itu, namanya tokoh atau energi, itu macam-macam energi. Yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Macam-macam energi. Satu di antara energi dari yang sekian banyak energi, satu di antaranya, bukan satunya, satu di antara bentuk energi yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Jadi unsur penyusun alam semesta namanya graviton. Graviton. Itu nama sebenar, nama asalnya. Lalu kita menyebutnya uang putih menjadi gravity. Kan ada graviton, ada foton. Ada foton, ini graviton. Merupakan partikel yang secara teoritis membawa kekuatan menarik. Gravity force. Ini telah diyakini kewujudannya. Alam semesta antara bumi dan matahari itu ada penyangganya. Bak kata Ibnu Abbas memahami Al-Quran, ada tiangnya ada, tapi kamu tak dapat melihatnya. Kamu boleh membuktikan kewujudannya, tapi kamu tidak akan dapat melihat dengan mata. Nampaknya Ibnu Abbas benar-benar lebih mudah dibuktikan secara saintifik hari ini. Sebab ada energi yang dipanggil graviton itu. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil quwwatul jadzibiyah. Quwwatul jadzibiyah. Kekuatan menarik. Gravity lah. Yang nama asalnya di graviton dulu. Jadi, quwwatul jadzibiyah lisyamsi tamna'ul kawakib
minal infilati an mudaratiha haula syamsi. Allahu Akbar. Saya fikir dalam hal ini Ibnu Abbas yang hidup pada zaman Rasulullah sudah sangat berhadapan pengetahuan ilmunya tentang alam semesta. Saya ulangi. Ibnu Abbas yang diiktiraf sebagai pakar tafsir di kalangan sahabat. Rupanya bukan hanya ahli tafsir dalam ayat-ayat hukum hakam, ayat-ayat akidah, tapi beliau rupanya sudah punya cara berfikir yang melampaui zamannya. Karena pemahaman beliau rupanya memang boleh dibuktikan hari ini. Di alam semesta ada dipanggil quwwatul jadibiyah. Graviton dalam bahasa kita. Matahari. Itu ada daya menariknya. Ya, matahari ada gravity. Ada. Setiap benda langit ada gravity. Semakin besar size benda langit, semakin besar gravitinya. Kalau saya kecil, ya makin kecil lah. Dan itu energi. Jadi secara ringkas. Tadi sama, yakni benda-benda katalah sekarang bumi dan matahari. Bumi sentiasa menjaga jaraknya dengan matahari. Tidak boleh terlalu dekat. Dan tidak boleh bumi semakin jauh. Jarak bumi dengan matahari hingga hari ini telah diketahui dan disepakati jaraknya dibulatkan angkanya 150 juta kilometer. Kalau diukur dengan garisan lurus lah. Bumi, ini matahari. Jarak ini kalau diukur dengan garis lurus 150 juta kilometer. Walaupun kadang-kadang bumi menjauh, kadang dekat, gitu kan. Dan bumi tidak boleh dekat, lebih dekat matahari, tak boleh. Menjadi 120 juta, tak boleh. Kalau makin dekat, ya bumi nanti panas lah. Temperatur bumi akan panas dan makhluk hidup pasti terjejas, boleh jadi mati. Bumi tidak boleh terlalu jauh daripada matahari menjadi 180 juta kilometer, 200 juta kilometer. Bumi jadi sejuk. Beku kita, mati juga kita. Pertanyaannya, macam mana bumi sentiasa dapat memastikan dirinya menjaga jarak dengan matahari daripada dahulu hingga sekarang 150 juta. Nah, disinilah Allah nak beritahu kepada kita dalam ayat ini. Untuk memastikan bumi sentiasa mampu menjaga jarak seperti itu, bumi mesti berpusing. Pusingan bumi pertama, bumi pada paksinya. Rotation namanya. Yang satu rotasinya sekali rotasi 24 jam sehari semalam. Mengakibatkan silih pergantian malam dan siang, siang dan malam. Dengan kelajuan 1670 km satu jam di khatulistiwa. Jadi kalau kita duduk di khatulistiwa, ya kita di utara sedikit kan dengan khatulistiwa. Kalau betul-betul khatulistiwa, pergi ke Pontianak. Bandar yang dekat dengan kita yang dilalui ekuator, Bandar Pontianak, ibu negeri Kalimantan Barat. Di situ ada Tugu. Sebab itu peringatan yang dibina oleh penjajah Belanda tahun 1928 diberi nama Tugu Khatulistiwa. Ekuator, Khatulistiwa. Khatulistiwa itu asalnya bahasa Arab, Khatulistiwa. Ekuator atau garis lini. Setiap tahun Tugu itu ada Tugu macam ini, matahari betul-betul di atas Tugu itu. Jadi Tugu itu tidak punya bayang-bayang karena matahari betul-betul di atas 2 tahun. Dua kali setahun.
Di situ kelajuan bergerak kota Pontianak karena bumi berpusing 1.670 km 1 jam. Laju tuh. Kita di utara sedikit, ya mungkin sedikit lah biasanya. Di samping itu bumi berpusing mengelilingi matahari. Untuk mencukupkan pusingan, satu pusingan memakan masa 365 lebih sedikit hari, 1 tahun. Dan pusingan yang mengelilingi matahari mengakibatkan timbulnya musim, perubahan cuaca, perubahan musim, dan sebagainya. Baik. Sekarang. Kalau bumi katalah berotasi jamaah sekalian, sekali pusingan 24 jam. Kelajuannya 1.670 km 1 jam. Sambil di matahari. Pertanyaannya. Bila bumi katalah berpusing, berotasi, rotationnya bukan 24 jam sekali rotation. Tapi sekali rotationnya katalah 12 jam. Setiap 12 jam, 1 hari. 12 jam, 1 hari. Mana laju? 12. 1 hari. 12 jam, 1 hari. Laju. Rotation dia bukan memakan 24 jam, tapi 12 jam. Laju. Siang, malam, siang, malam. Malam 6 jam, siang 6 jam. Apa yang akan berlaku? Ya, kalau aku macam itu, tahu lah. Mungkin kurang tidur. Tapi bekerja seronok. Siang hanya 6 jam. Jadi bekerja mungkin 3 jam aja. Ya, zaman sekarang bukan begitu. Kalau bumi pusingnya katalah sekali rotation 12 jam. Bukan itu aja kesannya. Kesannya bumi akan semakin jauh daripada matahari. Keluar daripada orbitnya, makin jauh daripada matahari. Makin jauh daripada matahari. Dan bila bumi makin jauh daripada matahari, jaraknya tidak lagi 150 juta kilometer seperti sekarang, mungkin menjadi 180, jadi 200, jadi 300 juta. Apa akan berlaku jika bumi jaraknya sudah tidak lagi 150 juta? Tapi jadi 200 juta, 250 juta. Bumi bukan sekarang menjadi sejuk dan beku, dan kita semua mati, bumi entah hilang kemana. Iya. Kehidupan di bumi sudah olu. Tamat riwayatnya. Itu kalau bumi berpusing laju 12 jam. Sebenarnya bila bumi kata berpusing slow, bukan 24 jam sekali pusingan, tapi 48 jam. Slow. Sehingga siangnya 24 jam, malamnya 24 jam. Slow sangat. Apa akibatnya? Yalah, kesannya malam tidur lama sikit lah. Tapi teruk siang lah. Siang kerja panjang. Bukan itu. Semata itu kecil. Kesannya bumi akan semakin dekat dengan matahari. Ya. Keluar pada orbitnya sekarang, akhirnya jarak bumi dan matahari tidak lagi 150 juta, tapi mungkin jadi 130 juta, 120 juta, jadi 100 juta, dekat-dekat. Dan bila dekat matahari, apa berlaku? Temperature bumi meningkat mendadak. Bumi terbakar. Dan tidak ada makhluk yang ada di hidup di muka bumi. Jadi Allah sudah setkan bumi bergerak, berpusing 24 jam itu sudah setkan oleh Allah. Untuk menjaga jarak itu sentiasa stabil. Karena ingat, antar bumi ada graviti, matahari pun ada graviti. Untuk mengimbangi graviti matahari yang kuat, bumi kena berpusing. Pusingannya tak boleh terlalu laju, kalau laju nanti akan membebaskan dirinya pada graviti matahari. Kalau dia terlalu perlahan, tak mampu membebaskan dirinya daripada graviti matahari, makin dekat. Kita diajarkan oleh cikgu fisik dahulu. Kalau jamaah pusing, bawa kereta, laju. Lalu jamaah ambil corner.
Bawa kereta, pandulah kita laju-laju, corner betul, corner macam tu. Lari 80 km sejam atau 90 km sejam. Apa yang berlaku dalam diri kita, dalam kereta itu, kalau kita corner ke kiri lah. Badan kita tertolak ke dalam atau keluar? Tercampak keluar kan? Kalau kita corner ke kiri, badan kita terasa tercampak ke kanan. Kalau kita corner ke kanan dengan kelajuan yang tinggi, badan kita tercampak keluar. Kan itu namanya gaya sentrifugal. Menimbulkan gaya sentrifugal, gaya tolak keluar pusatnya. Sebab itu kalau matahari pusingnya laju, bumi akan mampu membebaskan dia pada graviti matahari, tercampak keluar. Kalau bumi berpusing slow, bumi tak mampu mempertahankan dirinya pada graviti matahari, bumi tersedut. Lalu apa yang dia maksudkan? Graviton. Ibnu Abbas sudah memberikan pencerahan waktu itu. Ada, tapi kamu tak dapat melihatnya. Sekarang dibuktikan graviton. Graviton itu apa? Benda itu ada kewujudannya, boleh dibuktikan, tetapi tak nampak. Pertanyaannya, adakah itu kemauan bumi? Oh, tak mungkin. Itu bukan kemauan bumi. Bumi tak ada kemampuan. Adakah itu matahari yang mengaturnya? Bagaimana mungkin? Lalu siapa yang mengaturnya? Kan Allah sendiri sudah beritahu kepada kita. Allah. Allah kata, aku yang mengaturnya. Aku yang meletakkan graviton pada matahari, graviton pada bumi, kadangnya sekian, kemampuannya menarik sekian. Jaraknya mesti sekian. Untuk pastikan bumi sentiasa menjaga jarak, bumi mesti berpusing. Pada paksinya sekian, sekali pusingan. Bila bumi memastikan pusingannya, yakni 24 jam sekali pusingan, bumi akan mampu melihat matahari 1 tahunnya sekian. Buat lingkaran, berevolusi melihat matahari. Coba, mana ada kuasa? Pernah kita dilibatkan oleh Allah dalam mentadbir alam seperti ini? Tidak sama sekali. Dan Allah pun tak minta kita melibatkan diri dalam hal ini. Itu 100% kehendak Allah, kuasa Allah, pentadbir Allah, wahdah la syarikalah. Tak mampu kita nak membayangkan betapa dahsyatnya kekuasaannya. Itu baru bumi kita dengan matahari sama sekali ya. Bagaimana kita melihat matahari dengan planet-planet yang menjadi keluarganya dalam solar system kita ini? Tidak tersedot ke pusat galaksi Milky Way. Sebab kita ini dalam kumpulan galaksi namanya Milky Way, Bima Sakti. Punya graviti yang dahsyatnya luar biasa. Dan solar system kita boleh katakan agak di tepi daripada buruj Milky Way ini. Berpusing. Wah, kalau kita disedut ke tengah-tengah Milky Way, hilang kita. Siapa yang mengatur? Apa semua? Itulah graviton, itulah quwwah al-jadibiyah. Nampakkah kita? Tak nampak. Tapi apakah itu ada? Ada. Macam mana benda ada tapi nampak? Quran kata, bighairi amadin tarawnaha. Tanpa tiang kamu melihatnya. Kata Ibnu Abbas, tiang itu ada tapi kamu tak dapat melihat. Imam Qatadah, Imam Jarir kata, benda itu tak ada. Seperti mana yang kamu lihat? Tak ada lah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan ini bukan hanya pada bumi dan matahari ya. Jamaah boleh kaji semualah. Bulan dengan kita. Kita dengan Marikh. Kita dengan Zuhal. Kita dengan Saturnus. Dengan Jupiter. Dengan Uranus. Dengan Neptunus. Semuanya. Itu baru dalam solar system kita yang unsur yang kecil di alam semesta. Dalam Milky itu belum.
Dalam peringkat buruj, yang Quran kata was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang diisi dengan galaksi, gugusan bintang. Bukan satu, tapi berbilion. Kita berada dalam buruj yang namanya Milky Way. Tata surya. Diisi oleh 100 billion solar system. Jadi 100 billion bintang maknanya matahari. Yang sangat dahsyat. Titik pusatnya itu ya Mas Yan. Punya gravity yang maha dahsyat. Kalau katakan begitu. Kan dipercaya oleh para ilmuwan, pusat dari Milky Way itu pusat lingkar. Nah, ibarat ada air laut atau air bah. Air bah berpusing. Itu yang air pusing itulah pusing. Kan semua benda berpusing. Ada apa yang kita campakkan itu pusing. Makin dekat dengan pusaran, pasti tersedut ke dalam. Jangankan hanya sampan nelayan. Mungkin kapal Titanic pun ditelan habis ke pusatnya. Itu air. Di alam semesta Milky Way itu juga berpusing itu, dan pusatnya itu punya gravity yang maha dahsyat. Tidak ada yang mampu menyelamatkan diri bila masuk ke dalamnya. Bahkan cahaya sinar itu pun boleh terperangkap. Bila masuk tak boleh keluar. Maknanya gravity pusat Milky Way, gravitonya maha dahsyat. Para ilmuwan mengawali itu dipanggil lohong hitam, black hole. Dan istilah black hole itu ada yang memahaminya, ada Al-Quran, tapi istilah itu masih masih dalam kajian, namanya mawaqi'in nujum. Dalam surah Al-Waqi'ah, wala uqsimu bimawaqi'in nujum innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sungguh aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Ada memahami mawaqi'in nujum itu maknanya tempat-tempat letaknya bintang, kedudukan bintang itu. Ya, boleh jadi. Tapi kalau kita pahami makna asal waqa'a, yaqa'u, mauke, waqa'a itu bukan tempatnya, waqa'a itu mana jatuh, sakoto, fall down, itu mana waqa'a. Jadi mawaqi' mana tempat-tempat bergugurannya bintang. Gimana loh? Bahasa umumnya, mawaqi' nujum itu kuburan bintang. Allah, mengerikan sungguh. Apa ada di alam semesta kuburan bintang? Mana bintang jatuh tepat itu dan terkubur, entah hilang kemana. Ada. Namanya black hole. Tah apa yang ada black hole, namanya black, mana tahu. Saintis ini kalau punya mengetahui sesuatu, jumpa sesuatu yang tidak diketahui, mana kan saya ketika itu hanya gunakan dua istilah. Satu, kalau tidak black, dua, dark. Itu aja. Black hole. Dark energy. Itu karena tak tahulah apa hakikatnya. Sangat dahsyat. Tak tahu apa yang dalamnya, karena hilang. Sains tak mampu nak apa itu maknanya. Jalan yang akan menghubungkan kita dengan alam gaib, wallahu a'lam. Kembali pada ayat ini. Jadi ada tiang yang menyangganya, sehingga antara satu benda langit dan benda langit tetap menjaga jarak. Pusing mengelilingi pusatnya, tapi tidak makin dekat, tetap menjaga jaraknya. Ada tiangnya, tapi tiang itu kita tidak dapat melihatnya. Tetapi kita boleh meyakini dan merasakan kesannya. Itu kata Ibnu Abbas. Sekarang sudah dibuktikan kebenarannya, dan dengan istilah graviton itu. Graviton. Yang lebih umum, kemudian itu bahasa asalnya ya. Ya, kemudian kita panggil gravity itulah. Gravity force. Subhanallah. Masalahnya,
Di dalam ayat ini, Allah cipta langit tadi tanpa maknanya karena ada kedua yang saling menarik. Saling menarik. Tapi di dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, tadi dikatakan, Ar-Ra'd ayat 2, Allah kata, Allahul ladzi rafa'a. Rafa'a itu mengangkat. Jadi kalau mengangkat, maknanya bukan menarik lah. Maka itu menolak lah. Jamaah sekalian, rofa'a ada orang menyebutkan dia meninggikan ya, tapi rofa'a itu menjauhkan. Contoh beginilah. Kalaulah rofa'a itu kita artikan meninggikan, katalah benda ini ya, coba lihat benda ya. Katalah ini bumi. Dan kita duduk di atasnya sini, di atas sini. Pasti kalau kita kata naik, atas berarti kita ke sini. Sini adalah atas bagi sini. Atas. Tapi orang yang duduk sini, atasnya bukan sini, atasnya di sini. Atasnya. Orang yang duduk di sini, atasnya di sini. Jadi kalau maknanya atas itu mana? Atas itu mana ya? Terpulanglah kita tinggal di mana. Kalau ini bumi dan kita di sini Kuala Lumpur, atasnya sinilah. Tapi orang Amerika yang tinggal di sini, atasnya sini ya. Nah, Quran kata rofa'ah. Kalau itu rofa'ah bukan hanya setakat meninggikan, ya menjauhkanlah. Sehingga makna ayat ini, benda-benda langit, yang ada di langit yang semesta ini, mulai pada yang paling kecil hingga yang galaksi ini, rupanya oleh Allah dijauhkan, rofa'ah, saling menjauh. Maknanya ada satu tenaga, ada satu energi. Kalau tadi energi menarik, ini Allah cerita tentang ada energi yang menolak. Tetapi kekuatan energi yang menarik dan kekuatan energi yang menolak itu, subhanallah, seimbang. Bayangkan kalau bumi alam semesta hanya diisi oleh graviton. Menarik saja, tak ada menolak. Apa yang berlaku? Alam tidak akan berkembang. Sekarang apa yang berlaku jika alam semesta hanya diisi satu energi saja, yakni energi yang menolak? Hingga hari ini rupanya saintis masih bingung nak menemukan energi yang menolak itu. Yakin ada energi yang menolak sehingga benda langit saling berjauhan. Mereka yakin adanya, tapi tidak dapat melihatnya. Namanya pun mereka tak tahu. Karena mereka tak tahu apa namanya. Kalau yang menarik ada graviton. Yang menolak yang sangat dahsyat. Bahkan itu sangat dominan di alam semesta. Karena bingung tahu, tak tahu mana, bahwa itu sangat besar kekuatannya. Mereka panggil yakni dark energy. Mereka kata itu dark energy. Subhanallah. Sehingga langit, alam makin berkembang. Bukan makin mengecut, tapi makin berkembang. Dan itu dinyata dalam Al-Quran. Sama abanaina habi aidin wa inna lamusiun. Dan langit itu, kata Allah, kami yang membuat, kami yang membinanya. Dengan tangan kami sendiri. Wa inna lamusiun. Dan kami sentiasa meluaskannya, melapangkannya. Expanding universe, istilah orang hari ini. Makin berkembang. Bila makin berkembang, benda langit yang sangat dahsyat, garis yang sangat dahsyat, makin jauh. Maknanya ada kekuatan, ada energi yang menolak. Nah, yang menolak itu dipanggil dark energy. Dan alam semesta ini lebih dipenuhi oleh dark energy ini. Sehingga jika benda-benda langit yang ada sekarang ini, berbilun galaksi di alam semesta ini, katalah dihimpunkan, ya Mas, dihimpunkan, dikumpulkan, dilonggok di satu tempat, katalah, di satu tempat aja. Tidak bercerai beribu, bumi, matahari, satu longgok itu. Dia hanya memetai 5% saja daripada keluasan alam semesta. Jika isi langit yang berbilun galaksi ini dikumpulkan, dihimpunkan, lalu dilonggok di satu tempat di alam semesta,
ia hanya memerlukan mengisi 5% daripada keluasan alam semesta. Habis 95% ni apa isinya? Wallahualam. Betapa dahsyatnya ciptaan Tuhan. Ini baru langit pertama. Dan Allah suruh kita fikirkan itu semua. Belum lagi pengaturannya yang sangat harmoni. Apa itu sebenarnya hakikat energi ini? Apa kebendanya sebetulnya? Allahu Akbar. Ya, saya dikatakan, kalaulah ayat sebenarnya kita kemudian terus ambil keputusan, ya Allah, kami tak payah pening-pening fikirlah, kami yakinlah Engkau kuasa. Ya, kita akan tak tambah ilmu lah. Memang kita yakin itu kuasa Allah. Tapi Allah suruh kita memahami, merasai kuasanya. Di alam yang nyata. Di alam yang nyata. Lainlah kalau suruh cerita di surga itu makan tapi tak gemuk-gemuk. Muda tak akan dimakan usia hingga bila-bila. Di surga tak penat, tak letih. Di surga tak ada toilet. Itu kita tak payah fikir pening-pening kerana itu bukan objek fikir. Itu perlu yakin aja lah. Sudah. Macam mana ya makan tapi toilet tak ada, muda tak ada. Sudah aman tu billah. Itu Allah tak suruh kita memerah otak kita untuk memikirkannya. Itu santapan iman 100%. Jangan malah itu yang dipikirkan. Fikirkan benda yang depan mata, Allah kata. Tapi manusia ini pelik. Benda yang Allah tak suruh fikirkan, kita beria-ia nak memikirkannya. Benda yang Allah suruh kita fikirkan, kita pula tak memberikannya. Ini setengah perangai manusia ini agak pelik. Coba saya tanya. Dalam Quran ke, dalam hadis Nabi ke, atau dalam riwayat ke, walaupun riwayat itu paling palsu ke, ada tak perintah khusus daripada Allah ke, daripada Nabi ke, untuk kita berfikir, mencari, ingin tahu dengan pasti macam mana dahulu proses perkahwinan Adam dan Hawa. Ada tak perintah itu? Untuk mencari tahu siapa walinya, berapa mas kawinnya, macam mana. Tapi kadang-kadang orang minat cerita itu. Agar berkahwin. Ya, akhirnya macam-macam besi lah. Yang sana cakap ni. Masalahnya, adakah manfaatnya untuk mengetahui? Adakah iman jadi tambah kuat di sisi Allah jika kita tahu walaupun belum pasti benar? Adakah iman jadi lemah jika kita tak tahu apa-apa tentang itu? Ini kadang-kadang orang suka menggunakan akalnya untuk bukan sesuatu yang Allah tak suruh pun fikirkannya. Tapi lainlah Ustaz tu kata Nabi Adam tu kahwin tanpa wali. Yang tu kata walinya malaikat. Yang tu kata walinya Allah sendiri. Mana yang betul tak tahulah. Pening saya. Saya tak puas hati selagi belum jumpa yang betul. Siapa yang suruh? Coba gunakan akal fikir itu untuk ikan apa yang Allah suruh kita fikir. Gitulah. Bukan benda-benda yang langsung tak ada kena-mena dengan agama. Jemaah sekalian, seperti mana saya kata di awal tadi, ayat ini penuh dengan bukti kebesaran kuasa Allah dan bukti kesempurnaan nikmatnya. Sangat banyak. Sebab itu kalau kita kaji lebih dalam berdasarkan fakta-fakta ilmiah kali ini, ya memang akan makan bersiri-siri lah. Tapi sekali lagi, saya tidak memberikan ilmu, saya memberikan kuncinya saja. Kuncinya saja, jadi tolong dengan kunci itu nanti coba buka sendiri. Khazanah ilmu pengetahuan tentang ayat ini. Sebab ayat ini tafsirnya pasti akan sedang berkembang. Saya yakin. Jadi itu saja nampaknya. Kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal asina lil misala fi khus. Illa alladziina aamanu wa shalihat. Fatawasaw bil haqq. Fatawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.